Sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi guys, tokoh utama di film ini cowok gondrong ini nih, namanya Joe. Hari itu dia datang ke sebuah rumah kosong yang udah terbengkalai. Di dalam ternyata ada hantu wanita yang wajahnya serem. Udah deg-degan, ternyata cuma mimpi. Joe ketiduran abis streaming main game. Kebetulan yang dimainin ternyata game horor gitu, makanya sampai ke bawah mimpi. Pas lagi asik main game, Joe tiba-tiba diajak pergi ibunya. Jadi ternyata kakeknya Joe baru aja meninggal. Dan hari itu lagi dibacain surat wasiatnya. Satu persatu anggota keluarga itu dapat harta warisan. Tapi pas giliran Joe, dia malah gak dapet apa-apa dong. Soalnya pas mau nulis warisan bagian Joe, si kakek keburu meninggoy. Kelihatan nih cuma coretan garis. Joe bete banget. Untung ada satu pamannya yang baik nih, mau ngebagi warisan untuk Joe. Jadi pamannya tuh ada dapat warisan rumah di desa. Cuma lokasinya terpencil banget. Daripada gak keurus, katanya rumahnya buat Joe aja kalau mau. Terserah mau diapain. Joe langsung seneng dong, akhirnya dapat warisan juga. Buat ngerayain, pinternya dia malah utang pinjol buat beli alat-alat game. Nah, buat ngebayar utangnya, Joe niatnya mau ngejual rumah warisan itu. Soalnya kata agen properti, harga rumahnya mungkin bisa sampai 5 miliar, lumayan banget kan. Masalahnya lokasinya jauh banget ternyata. 2 orang ini aja baru sampai tengah malam. Pas ngeliat langsung rumahnya, si bapak agen langsung ogah nih buat ngecek. Rumah warisannya tuh serem banget guys, kayak rumah horor yang di mimpi Joe. Kata si bapak agen, kalau kondisi rumahnya begini nih, gak jadi 5 miliar dah, paling cuma 900 jutaan. Kecuali di dalam rumah itu ada barang antik yang berharga, mungkin Joe bisa dapat lebih. Ya udah, Joe akhirnya ngeberaniin diri masuk buat ngecek isi rumah itu kan. Pas lagi sibuk nyari barang, si bapak agen ngeliat penampakan dong nih di luar jendela. Joe nggak tahu, sementara si bapak agen ketakutan lah, langsung kabur. Setelah dicek ternyata bukan hantu guys, tapi bapak-bapak botak yang lagi nyari kodok. Joe pengen nanya-nanya tentang rumah itu, si bapaknya keburu ngilang. Karena kondisi di luar hujan, terus ditinggal bapak agen, Joe gak ada pilihan, dia harus istirahat dulu di rumah itu. Awalnya gak ada kejadian apa-apa, sampai pas tengah malam jam dindingnya tiba-tiba bunyi. Dan kedengeran suara teriakan wanita dari lantai atas. Pas diintip, Joe ngeliat wanita yang persis kayak di mimpinya. Berarti rumah itu ada hantunya kan. Joe langsung undang para biksu buat ngusir hantu. Malamnya pas teng jam 12, lagi-lagi kedenger suara wanita. Pas diintip tapi gak ada siapa-siapa. Berarti ritual tadi siang berhasil dong, hantunya udah ngilang. Joe langsung bersyukur baca doa. Lah gak disangka di belakang Joe satu persatu muncul penampakan. Ada yang palanya copot, ada yang isi perutnya keluar. Sama ada hantu yang agak beda nih, hantu cantik. Sayangnya walau cantik, ya itu tetap hantu kan. Si Joe takut lah. Hantu cantik itu protes kenapa Joe mau ngusir mereka. Padahal itu rumahnya sendiri. Mereka katanya tinggal di rumah itu dari waktu masih hidup. Untungnya gak lama si bapak pencari kodok datang dan hantu-hantu itu menghilang. Setelahnya Joe balik ke kota, terus nyari informasi tentang pemilik rumah itu. Katanya di rumah itu dulunya ada perampokan dan 3 korban dinyatakan menghilang. Hantu yang cantik namanya Anong, sementara 2 hantu lainnya ternyata pembantunya Anong. Nah, karena masih penasaran, Joe akhirnya balik lagi nih ke rumah itu. Kali ini tapi dia udah gak takut. Malah 3 hantu itu diajak ngobrol. Soalnya di berita 3 hantu ini kan korban yang menghilang. Jasad mereka sampai sekarang belum ditemuin. Pantes aja 3 hantu ini jadi arwah penasaran. Joe jadi pengen ngebantu para hantu itu nemuin jasadnya. Mungkin aja di sekitar rumah itu kan.
Lagian soalnya Jo kan mau ngejual rumahnya, bakal susah dong kalau ada hantu-hantu yang gentayangan. Ya udah, besoknya Jo mulai ngegali halaman buat nyari jasad para hantu. Tiba-tiba aja ibunya nelpon, katanya ada penagih hutang yang nyariin Jo, bahkan lagi menuju ke tempat itu. Jo jadi panik kan, dia akhirnya kabur nih ke pasar malam. Ada rumah hantunya guys. Si Jo tiba-tiba dapat ide. Di rumahnya kan ada 3 hantu. Kalau dia bikin bisnis rumah hantu pakai hantu beneran, pasti bakal sukses tuh. Bahkan pas didatengin para penagih hutang, Jo malah pinjem duit lagi dong buat modal usahanya. Malam itu Jo langsung ngobrol-ngobrol nih sama para hantu. Jo bilang dia mau bantuin nyari jasad mereka, tapi bantuin juga dong buat rumah hantunya. Si Anong, hantu yang baik, langsung setuju dong. Dan hantu para pembantunya ya juga ngikut. Mereka mulai latihan nakut-nakutin, copot pala, narikin usus. Pas giliran Anong, si Jo malah terpesona. Ya iyalah, kagak serem. Anong malah kelihatan imut kan. Pas lagi asik latihan, di jam 12 malam, tiba-tiba kedengeran lagi suara teriakan. Jadi ternyata walau kejadiannya udah lama, setiap tank jam 12, para hantu ini bakal ngalamin kejadian yang sama kayak pas waktu mereka meninggal. Kasian banget kan, arwahnya nggak tenang. Nah lanjut ya, Jo mulai ngedekor rumah itu biar makin serem. Terus dia ngadain ritual ngasih persembahan baju supaya kostumnya bisa dipakai nih sama para hantu. Setelah semuanya siap, Jo ngajakin anak-anak geng desa itu buat nyobain rumah hantunya sekalian promosi. Pertama hantu Anong yang nakutin nih, masih pada berani. Pas ngeliat si hantu usus, mereka mulai pada takut. Apalagi pas ngeliat si hantu pala copot, para pengunjung rumah hantu itu benar-benar ketakutan. Setelahnya hantu Anong nunjukin kemampuan muter kepala, makin pada takut lah. Ini rumah hantu jadi bener-bener serem, soalnya hantunya real cuy. Ngeliat para hantu berhasil nakutin, Jo seneng banget. Rumah hantunya pasti bakal rame. Setelahnya Jo juga ngobrol-ngobrol kan nih sama Anong. Mereka kelihatan asik banget. Sampai gak kerasa matahari udah terbit. Anong si hantu cantik akhirnya menghilang. Nah berkat anak-anak geng kemarin, rumah hantu Jo perlahan-lahan mulai viral. Apalagi seleb-seleb centang biru juga pada dateng mau nge-review. Saking viralnya, 3 hantu di rumah itu jadi banyak fansnya. Sampai ada yang bikinin bonekanya dong nih. Di sisi lain, setiap tank jam 12, kematian para hantu bakal terulang. Jo udah mulai terbiasa. Bahkan dia sering cosplay macem-macem supaya Anong lumayan terhibur. Lama-lama, walau beda dunia, Anong dan Jo mulai semakin deket. Setiap beli apa-apa, Jo selalu ngelakuin ritual pembakaran supaya barangnya bisa sampai ke hantu Anong. Nah malam itu para penagih hutang juga datang lagi kan. Mereka penasaran nyobain rumah hantu Jo. Sampai pada pingsan dong. Untungnya bisnis rumah hantu Jo kan sukses, dia bisa langsung bayar. Setelahnya seperti biasa jam 12 tank bakal ada reka ulang kan. Lama-lama Jo jadi nggak tega. Malam itu juga dia jadi semangat ngegali. Dia jadi pengen cepet-cepet nemuin jasad Anong biar gak kesakitan terus. Udah 70 tahun guys, arwah mereka gentayangan di rumah itu. Kasian banget kan. Anong tapi malah bilang dia seneng bisa bantu bisnisnya Jo. Bahkan katanya dia mau bantu biar rumah hantu Jo jadi semakin viral. Karena jasadnya masih belum ketemu juga, Jo akhirnya ngajakin para hantu buat minum-minum nih. Tiba-tiba geng yang kemarin dateng pengen ikutan gabung. Untung kondisi mereka juga lagi mabuk, jadi nggak sadar kalau 3 hantu ini beneran asli. Nah di situ ada cewek yang mepet mulu sama Jo. Anong langsung ngambek, dia nggak suka cemburu Jo deket sama cewek lain. Ngeliat itu Jo jadi seneng dong, karena sebenarnya dia juga naksir sama hantu cantik itu. Makanya nih besoknya Jo sampai ngebeliin pohon bunga ditanam di halaman biar persis kayak dulu waktu Anong tinggal di rumah itu sama orang tuanya. Anong seneng banget mereka berdua selfie bareng. Walau Anong yang hantu yang gak kelihatan, tapi so sweet ya, hantu aja punya ayam. Lanjut lagi ya guys, Jo harus balik dulu ke kota. Jo yang bucin kepikiran Anong terus.
Makanya dia searching nih, bisa nggak sih manusia pacaran sama hantu? Kata netizen ngeri banget. Kalau manusia pacaran sama hantu, bisa-bisa manusianya malah dibawa ke alam lain. Gara-gara baca itu, Jo jadi takut lagi sama Anong. Apalagi pas balik ke rumah itu, hantu Anong tuh iseng ngagetin Jo. Jo yang kaget tapi sampai jatuh. Dia makin takut. Jangan-jangan hantu Anong beneran bakal bawa dia ke alam lain. Jo nenangin diri, tapi pas balik ke rumah itu ternyata lagi ada maling dong. Karena malingnya ada 2, Jo nggak bisa ngelawan. Kepalanya bahkan kena pukul. Di situ Anong tiba-tiba masuk ke tubuh Jo dan ngelawan para perampok. Sialnya 2 perampok ini malah ngingetin Anong sama kematiannya dulu. Tanpa sadar, Anong yang biasanya cantik, wajahnya berubah jadi kelihatan serem penuh dendam. Untungnya karena inget Anong lagi di tubuhnya Jo, Anong si hantu cantik akhirnya sadar lagi. Gak lama Jo yang tadi pingsan udah bangun. Ngeliat hantu Anong yang nyelamatin dia dari perampok, Jo yakin kalau Anong bukan hantu jahat kayak yang dibilang netizen. Setelahnya Jo yang bucin pengen ngajak hantu Anong jalan-jalan, ngedate. Masalahnya hantu Anong kan gak bisa pergi jauh-jauh, kecuali dia masuk ke tubuh orang lain. Karena bingung mau pakai tubuh siapa, Jo akhirnya ngejebak satu cowok dari geng kemarin. Harus cowok ya biar Anong nanti gak cemburu. Minumannya dikasih obat tidur dan hantu Anong jadi bisa masuk ke tubuh cowok yang gak sadar itu. Jo dan Anong jadi bisa jalan-jalan. Kelihatannya so sweet sih. Masalahnya kalau dilihat orang lain, si Jo lagi romantis-romantisannya sama cowok yang tubuhnya lagi dipakai. Jadi cowok sama cowok dong. Nah hari itu pas banget lagi tahun baru ternyata. Di langit banyak kembang api. Jo langsung mau nyatain cinta ke Anong. Sayangnya pas jam 12 malam hantu Anong harus ngulangin kematiannya kan. Untungnya Anong tetap ngedenger pernyataan cinta Jo. Mereka ternyata sama-sama suka. Keesokan harinya video Jo pas jalan sama si cowok kemarin viral. Si cowok yang gak sadar ngamuk lah, malu, takut dikira gak normal. Karena gak ada pilihan, ya udah Jo akhirnya nyeritain semuanya. Awalnya cowok itu gak percaya, sampai Anong jalan nembus ke tubuhnya. Baru deh cowok itu percaya Anong beneran hantu. Tapi dia jadi nyamahin Jo. Yang bener aja lah, Jo masa pacaran sama hantu? Harusnya dia nyari manusia aja. Ya gimana lagi, Jo cintanya sama hantu Anong. Lanjut lagi ya, seperti biasa bisnis rumah hantu Jo ramai pengunjung. Hari itu mantan pacar Jo dateng, malah cantik banget kan nih. Anong yang cemburu diam-diam masuk ke tubuh si bapak pencari kodok. Jo ternyata diundang ke pameran lukisan mantannya itu. Dan besoknya si Jo beneran dateng, ngobrol-ngobrol sama mantannya itu. Wah, Anong yang cemburu maksimal langsung ngamuk di rumah hantu. Jadi real serem banget kan, para pengunjungnya aja pada kabur ketakutan. Gak lama Jo dateng dan di situ Anong ngungkapin kesedihannya. Anong sedih, dia kan hantu, gak kayak mantannya Jo yang manusia, bisa selalu bareng. Di situ Jo yang beneran cinta sama hantu ini langsung ngajak Anong nikah dong. Walau seadanya, yang penting di hadapan patung Buddha, Jo janji kalau selamanya cintanya hanya untuk Anong. Baru aja bahagia, si paman yang waktu itu ngasih warisan rumah, tiba-tiba aja malah ngancurin rumah itu dong. Katanya rumahnya gak jadi dikasih. Si paman berubah pikiran dan mau ngebangun gedung di atas lahan itu. Jo udah mohon-mohon tapi percuma. Dia gak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa ngeliat rumah itu dirobohin. Malam harinya Jo nyariin para hantu tapi gak muncul. Selama berhari-hari, Jo terus datang ke rumah itu buat nyari mereka. Sampai di suatu malam, pas hujan-hujan di bawah robohan rumah, Jo akhirnya nemuin 3 jasad yang selama ini dicari. Di situ terungkap kalau Anong ini anak bangsawan guys, keluarganya kaya banget. Sayangnya suatu hari pas orang tua Anong lagi pergi, rumah mereka diserang perampok. 2 pembantu Anong udah berusaha ngelindungin sampai akhirnya tewas mengenaskan. Dan leher Anong dipatahin. Makanya di leher hantu Anong ada bekas tangan gitu kan. Plot twistnya yang dulu menghabisi Anong
ternyata kakeknya Jo. Jadi kekayaan si kakek asalnya dari keluarga Anong. Setelah 3 korban itu meninggal, para perampok nguburin mereka di bawah rumah itu. Pantes aja dicari ke sekeliling gak ketemu kan. Setelahnya hantu Anong dan para pembantunya muncul lagi. Mereka pamitan sama Jo untuk yang terakhir kali. Karena jasadnya udah ketemu, artinya udah waktunya mereka pergi. Setelah semuanya terungkap, Jo benar-benar ngerasa bersalah. Dia nggak tahu kalau kakeknya ternyata penjahat. Jasad Anong dan para pembantunya langsung dia urusin. Jo nguburin mereka di tempat terbaik. Setiap ada waktu, Jo datang ke makam Anong bawain bunga favorit Anong. Gak cuma itu, supaya bisa inget terus sama Anong, Jo ngebuat sebuah game yang mirip banget nih sama Anong dan para pembantunya. Gak disangka game itu jadi viral banget sampai ke seluruh dunia. Berkat itu, Jo sekarang jadi sukses, kaya raya, pria idaman banget dah. 60 tahun berlalu, ternyata Jo masih belum bisa ngelupain Anong. Sampai tua, dia tetap hidup sendiri, gak nikah. Gelang peninggalan Anong selalu dipakai kemana-mana. Bahkan Jo akhirnya meninggal tepat jam 12, sama persis kayak Anong. Setelahnya di dimensi lain, Jo dan Anong akhirnya ketemu lagi. Kali ini mereka berdua udah bisa pegangan, gak nembus lagi. Kesetiaan Jo selama ini akhirnya gak sia-sia, happy ending deh. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana guys menurut kalian?